tolongin saya, Pak. Tolongin anak saya. Saya dengar Bapak pawang buaya yang cukup terkenal di sini. Saya yakin Bapak bisa bantu anak saya. Kejadiannya baru tadi, Pak. Warga sudah membantu kami, tapi hasilnya tidak ada, Pak. Kami sudah ikhlas, tapi kami ingin menemukan jasadnya dan menguburkannya secara layak, Pak. Gimana ini? Sebenarnya aku sudah lama berhenti berurusan dengan buaya. Mas, tolonglah bantu mereka. Gimana kalau kita yang menderita musibah seperti mereka? Ya udah, akan saya usahakan. Tolongin saya, Pak. Cahyo, kamu yakin mau ngadepin buaya kerabat di danau ini? Emang situ nggak takut dimakan sama buaya? Pak Darmo, saya ini orang yang beriman. Jadi hanya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaiknya kamu hati-hati ya. Ibu nggak usah khawatir. Aku pasti akan hati-hati. Sekarang, minggirlah. Ajak Lia menjauh dari sini. Pak, ya di sana, Pak. Tolongin saya, Pak. Pak Robi tenang aja. Soal buaya itu biar jadi urusan saya. Ya, Iya. Bapak-bapak Saya semuanya minta tenang tolong. di sini. Iya, Pak. Gimana kalau si Cahyo itu ditelan sama buaya juga? Ya, bini gue salah kaprah ya. Mana bakalan, dia kan pawang. Tuh buaya bisa kelolodan kalau nelen dia. Right, Bang deh. Iya, that's right loh. Memangnya Mama Ket doang yang bisa jadi pawang buaya? Bilang gue jadi pawang buaya sih. Lah, bukan yang selama ini nggak bisa menaklukkan buaya tuh. Kayak darat tuh. Mbah, datanglah Mbah. Saya ingin bertemu Mbah. Saya cuma ingin minta tolong. Mbah, saya bukan musuh. Saya juga bukan lawan. Saya cuma ingin minta tolong Mbah. Kembalikan jenazahnya Erni. Kasihan orang tuanya. Itu anak saya, Pak. Erni. Erni. Wah, sakti ya si Cahyo ya. Ya kan gue udah bilang apa tadi? Dia kagak nyangka ya. Dia bisa naklukin tuh buaya ya. Persis memakai. Bener sama. Ayo, Pak, bawa, Pak. Bawa, Pak. Terima kasih Mbah. Terima kasih sudah memulangkan jenazah Erni. Terima kasih banyak Mbah. Sekarang saya permisi dulu Mbah. Jangan dulu, bahaya lu. Bahaya, bahaya, jangan ikutan. Bahaya gede banget. Jangan tuh. Bapak. Katanya pawang buaya. Kok bisa dimakan buaya? Pawang apaan itu? Rasain lo. So belagu. Dasar lu orang abal-abal, lu kagak punya hati lu. Diam lo. Pergi lo. Pergi. Ke sono. Pergi.
Udah dia ya lo kayak lu ngomong gitu banget si adatnya. Sabar ya. Memang dia mau begitu, ya. Udah. Ini ditakdirnya begitu. Sabar ya. Mas saya, kenapa kamu tinggalin kami, Mas? Anissa, udah. Harus ikhlasin, ya. Lu yang sabar. Semoga dia dapat tempat yang indah di sisi Allah. Amin, ya. Sampai saat ini jasad Bang Cahyo belum ketemu, Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Kayaknya udah dimakan buaya. Lah, Iya, maaf. Ane minta kita semua ini doain Pak Cahyo. Amin. Amin. Kalau ayah ngadep kayak gitu, ya ayah bisa kuat apa kagak dah. Tanya kalau suami masih sehat, dunia lu rawat, lu masakin. Kalau bangun pagi, lu tawarin kopi, lu tawarin teh, jangan dicuekin aja. Udah kagak ada, baru tau rasa anak kembang. Iya, abang sayang gantengnya CRT. Ya Allah, ayah mah sayang banget sama abang. Ntar ya pulang dari sini ya, cari telur ceplok. Ya, Pelok. sama itu kupi. Ya, enyak. Katanya sayang. Masa cuma dikasih telur sama kopi, yang ada mabok, ya nggak tau? Mau? And that's right, my brother. Oh, Iya. Berkabung. Buaya keramat di danau itu udah dapetin tumbal. Berarti sebentar lagi kita kaya banget. Buaya keramat itu datang. Ayo mah, sujud. Selamat datang, Mbah. Mbah, kami senang Mbah datang. Selamat datang, Mbah. Kita kaya, Bang. Kita kaya, Mah. Kita kaya. Salam. Salam. Masya Allah. Ini mantu gue yang paling ganteng banget ini nongol. Ada apa ini ganteng? Nyak, Beh. Nadine ada di sini ya? Wah, bagaimana sih Nadine kan udah jadi bini lu. Lagian kalau kagak salah kan lagi bulan. Aduh. Nah, aduh. Gimana sih? Iya, Beh, Nyak. Soalnya dari semalam Nadine itu kan nggak pulang. Terus aku cari kemana-mana, tapi nggak ketemu juga. Masya Allah. Udah kemana tuh bocah? Ya Allah. Lu pada berantem ya? Kenapa? Gara-gara kenapa? Kok bisa berantem? Depan baru. Ya. Enggak kok, aku sama Nadine nggak berantem, Nyak, Beh. Kalau seandainya kagak berantem, bagaimana bisa pisah begitu sih? Yang bener coba ngomong pelan-pelan yuk. Ceritain dah. Terus terang aja. Yang jelas kita nggak berantem dan nggak ada masalah apa-apa. Yaudah kalau gitu, Fahri pamit dulu ya, pengen cari Nadine lagi. Iya dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ntar Babi juga nyari ya. Iya, Beh. Iya. Mari. Iya. Bang, kemana si Nadine, Bang? Ayo jadi khawatir sama si Nadine, Bang. Kalau dia kenapa-napa bagaimana, Bang? Dia apaan pengantin, Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam tuh gua kata juga apa nongol dia. Nadine, lu dari mana aja sih? Bikinnya khawatir. Ya Allah, lu kemana? Hah? Nadine, lagian tuh barusan laki baru aja jalan Si nyari. Fahri. Nyak, Babe. Nadine gak kemana-mana kok. Nadine, lu tuh bukan kayak dulu lagi. Lu tuh udah nikah, udah jadi bini orang, bini si Fahri. Emang sih kalau pernikahan pertama tuh ya emang berantem-berantem dulu. Biasa Ya, masa penyesuaian gitu. Sama kayak babe sama mamanya. Ya, banyakan pulang sih emang. Dulu maknya gitu. Tapi masalahnya bukan kayak gitunya, Be. Apa coba ngomong? Iya, Ngomong apa apa? nanya ya? Apa si Fahri punya
cewek lain nih. Bilang banyak. Kagak Gibang tuh anak Kagak tuh. bakalan. Ya ya seudon aja lu. Terus apaan? Jangan dengerin lu. Ini tapi diam-diam Babe juga jadi puyeng. Lu masih mikir yang dulu sih. Siapa? Ke Belanda, yang ke Amerika, Reno. Oh, si Reno. Nadine gak bisa bersatu sama Fahri karena Nadine pan ratu siluman ularnya. B. Secara alam kita sudah berbeda. Fahri manusia dan Nadine siluman ular. Semalam waktu Nadine sama Fahri, Nadine gak bisa mengendalikan dirinya. B. Nadine berubah jadi ular. Din, biar bagaimana juga apa yang lo omong, tapi kan lu dari golongan yang baik-baik. Iya. Babe ngajarin lu yang baik-baik, Enyak ngajarin lu sholat dari zaman lu kecil sampai sekarang. Jadi ya lu kagak usah kepikiran sama yang model begitu. Iyanya, B. Kekuatan Nadine cuma buat nolong orang-orang kok. Tetapi justru kekuatan itu yang menghalangi Nadine sama Fahri gak bisa bersatu. Mungkin ini sudah takdir ya. Dan Nadine harus berpisah sama Fahri. Din, lu kagak boleh ngomong kayak begitu sama Babe sama Enyak ya. Lu udah kayak anak beneran buat kita berdua. Iya bener. Lu mau bagaimana kek, lu mau bagaimana, Enyak sama Babe udah percaya. Lu anak Babe, jadi kagak usah ngomong masalah siluman apa, kagak usah. Gak peduli. Kagak boleh ngomong gitu lagi ntar ada tetangga. Iya. Denger? Iya, makasih ya Nyak, B. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok. Wow, wala talacul. Waduh. Kak, permisi Kek. Sebaiknya kakek sekarang ini pulang baik. Nanti kalau ketahuan Pak RT, waduh bisa diomel-omelin ini. Lagi udah malam gini kok masih mangkal sih? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waduh, Jun, iya toh. Ini kayaknya jangan-jangan. Wala telah, kakinya orang sih, Ci. Iya toh, kakinya juga toh. Jangan-jangan ini, ini juga rusak. Waduh, jangan-jangan ini. Kabur, kabur. Aduh, udah hilang Jul. Iya tuh, nggak ngikutin dia. Setelahnya capek tuh, kerjaan kita tuh. Aduh, mending kita pergi deh. Iya udah, ayo buruan tuh. Kita runda lagi yuk. Ayo buruan. Aduh. Kalian mau apa sih? Nyuci, Bang. Jangan nyuci di sini. Kenapa sih? Ini tuh banyak buaya. Kemarin baru ada korban soalnya. Masa sih, Bang? Iya, beneran. Aku nggak jadi nyuci ah, takut. Aku juga nggak mau dimakan sama buaya. Yuk, makasih ya, Bang. Iya, Makasih ya, sama-sama. Bang. Kita duluan. Alhamdulillah, mereka nggak jadi nyuci di sini. Ini bukan buaya biasa, Bang. Buaya jadi-jadian nih. Tarik, tarik. Kita bacain air putih ya, Bang ya. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'udhu
Tolong, angkat. Alhamdulillah. Gue jaga-jaga, kelihatannya buayanya balik lagi. Makan enak ya, Pak Darmo? Ada apa ini? Jangan pura-pura bego. Aku kesini buat nagih hutang kalian. Hutang? Tapi kan jatuh temponya nggak hari ini, Pak. Aku nggak peduli. Pokoknya sekarang juga hutang kalian harus dibayar. Tapi hari ini saya nggak punya uang. Jangankan buat bayar utang, buat makan aja kami susah. Itu urusan kamu. Gimana pun caranya, kamu mesti bayar hutang kamu. Kamu kan bisa bayar dengan barang-barang berharga. Tapi barang-barang berharga kami kan udah Bapak ambilin. Jadi sekarang nggak ada barang-barang yang tersisa lagi, Pak. Memangnya nggak ada barang-barang berharga lainnya? Sudah nggak ada, Pak. Suami saya itu kan cuma pawang buaya dan nggak ada kerjaan lain. Suami kamu itu pawang bego. Mana ada pawang buaya dimakan buaya? Cukup! Kalian itu orang-orang kaya yang sombong ya. Pergi kalian dari rumah kami. Bapak lu utang sama gue. Masih berani ngelawan, kurang ajar. Kayaknya enak nih kalau mereka berdua yang bayarin utang kita. Seret bang! Sini kamu! Ayo ikut! Sini kamu! Ikut! Mau dibawa kemana kami? Ikut! Mulai sekarang kalian berdua kerja jadi pembantu di rumah gue. Kalau nggak mau, rumah yang sampah dan isinya nggak ada harganya rongsokan itu bakal gua sita. Tapi sampai kapan, Bu? Kalau ngelihat jumlah hutangnya Cahyo yang numpuk itu, kalian bakalan kerja seumur hidup. Kenapa semuanya jadi kayak gini? Nadine, Ya Allah, Faris sekarang sudah jadi suamiku. Tetapi kenapa aku dan dia tidak bisa bersama? Padahal aku sudah berjanji bahwa aku akan menemani dia seumur hidup aku. Fahri, Babe yang bilang sama aku kalau kamu ada di sini. Dan Babe juga pengen kita ngobrol sebagai suami istri. Nyasa Babe itu yakin pasti dalam permasalahan ini pasti ada jalan keluar. tapi kita tidak akan mungkin bisa bersatu. Maafin aku. Nadine, kamu jangan ngomong kayak gitu. Allah itu tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Tapi kita beda, Fahri. Kamu manusia, sedangkan aku buat apa lagi kamu berubah jadi ular? Hah? Kalau emang kamu pengen gigit aku, gigit aja. Aku nggak apa-apa. Hah? Aku rela kok. Asalkan aku bisa bersatu sama kamu. Gigit. Jadikan aku siluman ular sama seperti kamu. Gigit aja, gigit. Gigit aku, Nadine. Nadine, aku mohon sama kamu. Jadikan aku sama seperti kamu, siluman ular. Aku mohon sama kamu biar kita bisa bersatu. itu gak mungkin. Aku gak akan bisa. Sekarang
kamu keluar dari kamarku. Nadine, tunggu. Nadine, tunggu. Nadine. Kamu kenapa sih, Nadine? Aku mohon sama kamu, tolong kamu penuhi permintaan aku. Sampai mati pun, aku gak akan pernah bisa nyakitin ke kamu dan buat ke kamu celaka. Justru dengan kamu mau hukum aku seperti ini, sama saja kamu sudah menyakiti aku. Kamu pergilah dari sini. Karena aku yakin kamu pasti akan bisa menemukan seorang wanita yang lebih baik dari aku, yang setara dan bisa membahagiakan ke kamu. Aku mohon, pergilah. Nadine! Maafin aku, Fahri. Aku melakukan ini karena aku mencintaimu. Nadine, aku pengen kamu ingat satu hal. Sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mengusir aku dari hidup kamu. Karena aku tidak bisa mencintai wanita lain selain kamu. Dan aku bakal buktiin itu semua ke kamu karena kamu adalah istri aku. Aku juga selalu mencintai kamu. Tetapi takdir yang membuat kita tidak akan mungkin bersatu. Kamu harus sadar akan itu. Ngantuk. Bobo siang dulu Bejang dulu Gini nih, enaknya jadi orang kaya. Tinggal buang-buang uang, siang-siang tinggal bobo siang. Wah, ngapain di sini? Aku kelaparan. Karena tidak ada seorang pun yang berani datang ke danau. Kamu harus mencari cara agar para gadis itu mau datang lagi ke danau. Atau kalian tidak mendapatkan harta lagi. Baik, Mbah. Kami akan usahakan. Kami janji akan cari cara agar gadis-gadis itu kembali ke danau. Kamu harus penuh janjimu. Atau kalian akan merasakan akibatnya. Iya, Mbah. Iya. Lea, kamu kenapa sayang? Enggak Bu, mereka jahat banget ya Bu ke kita. Padahal kan mereka orang kaya, tapi kok mereka nggak ada kasihannya sih sama kita yang orang miskin. Udah, nggak usah ngomongin orang. Mendingan kita kerjain aja biar cepet selesai, terus cepet pulang deh, ya? Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Duduk dulu sih. Alhamdulillah, ada sisa makanan tadi siang. Kamu makan ya? Ya Bu. Berani-berani nggak nyuri makanan? Enggak Bu, ini kan ada sisa makanan. Mendingan kami makan. Karena Lea juga lapar dan belum makan. Kamu lapar? Tuh, ambil tempat sampah. Bukannya kerja yang bener malah nyuri makanan. Nih ya. Nih, kerja. Sapu sana, sapu. Kalau gitu kita kerja lagi ya, biar cepet pulang. Iya deh ya Bu ya. Loh, sisik apaan nih? Kayak sisik buaya.
rapiin kamar kok, Bu. Gak boleh. Mendingan kamu pulang. Kerjaan masih banyak. Maaf, ini ada apa ya? Kalian berdua pulang. Pulang! Cepat! Cepat! Apa sih? Kerjaan pada belum beres, suruh pulang lagi. Udah biarin aja. Karena kita harus pergi. Kita juga harus menuntaskan tugas dari Mbah Buaya. Mbah, nggak usah khawatir. Malam ini Mbah di sini aja ya. Biar besok banyak gadis-gadis datang ke danau. Biar Mbah bisa santap semuanya. Beres. Sekarang mereka kan nggak punya pilihan selain balik lagi ke danau. Cuma danau sumber air satu-satunya. Mbah pasti senang. Iya. Bakal banyak tumbal dan kita akan kaya raya. Yes. Ya. Kalian jahat. Kalian benar-benar jahat. Astagfirullahaladzim. Lo berdua ngapain di sini? Pada mau mandi malam ya? Tadi ada hantu wajahnya penuh luka. Hantu wajahnya penuh luka. Kita juga takut tuh. Ini sekarang kita kabur aja tuh. Ayo, kabur. Ayah. Waktu gua lihat itu arwah ya yang codet lukain di mana-mana. Kalau gua amat-amatin mah itu bener Cahyo dah. Tapi masalahnya gua bingungnya begini, dia ngomong sama gue itu belak-belakan. Titip keluarganya. Nah, emang keluarganya kenapa gua mikir begitu? Bang Udin apa? Jangan ngomongin setan mulu. Risih dengernya ah. Dah. Iya, udah gua bakal ngomong lagi gitu aja lu takut banget. Lu ada aja kagak ada. Buruan lihat setan. ada. Setan ayah. Mau kemana? Mau kemana lu? Mau lari ninggalin gue? Lu bukan yang lindungin bini lu mau lari mana sih? Hitam. Bukan kan? Cek guru. Kakinya apa? Dia pakai sendal. Difari dia. Yuk, kayaknya ya. Lu ngapain di mari lu? Be. Beneran Pari? Beneran. Bener Pari? Bener ya lu aja bener lu. Wah, mantu gua. Kenapa lu tidur di situ? Iya bener ngapain? Aku diusir sama Nadine-nya. Astagfirullahaladzim, kok diusir? Masa sih enggak? Kok bisa gitu? Iya. Aku juga sebenarnya nggak mau pisah sama dia. Makanya sekarang aku putusin, aku pengen tinggal di sini barengnya Babe dan juga Nadine. Iya Tong ya, bukan gimana ya. Babe sama Nyama biar gimana juga udah rekenanya lu kan anak gua. Iya, anaknya juga. Iya, anak kita berdua. Iya. Lu mau tidur di sini mau makan kagak apa-apa deh sama-sama. Tapi tetap doa lah Babe sama Nya. Biar lu ketemu jalan yang bener, lu bisa akur lagi sama anak gua. Iya. Alias bini lu. Ya, yang sabar lu, yang kuat lah, yang tawakal. Oh Ya. iya. Ya udah. Yaudah. Loh, kok nggak ada airnya? Gimana mau wudhu?
Kok airnya jadi kotor gini? Gimana nih? Ini bidadari cantik pada mau kemana? Kita mau ke danau, Bang, mau nyuci. Aduh, lu kagak takut apa kemarin entu Cicahaya meninggal habis mangsa buaya dari danau entu. Takut sih, Bang, tapi mau gimana lagi? Kita belum mandi, belum nyuci, mana kehausan, air nggak ada. Bau nih. Mau? Iya nih, bau asem. Iya bau. Gini aja bang, kita kan barengan nih, kita saling jaga aja. Yang satu ngambil air, yang satu lagi jagain yang lain. Gimana bang? Tapi hati-hati ya, di pinggir-pinggir aja, jangan ke tengah-tengah. Bang. Bang, duluan bang. Iya, di Karabuli. Iya, Bang. Kita kan sebagai penjaga keamanan, kita ikut ke sana aja yuk. Iya udah yuk. Liburan bang. Ada hikmahnya juga kan, kita kasih izin mereka pada di mari. Kalau tiap hari begini, Acil cepet gede kali ya. Cepet tua kali. Aja lu kali cepet tua. Ya deh. Buaya! Bener! Tolong! Buaya, tolong! Tolong! Buaya, tolong! Tolong, buaya! Ada buaya! Buaya! Awas, hati-hati. Alhamdulillah kagak ada yang jadi korban lagi. Pokoknya ente berdua kudu jaga di tempat. Jangan kasih ada yang nyuci lagi. Iya, Pak Ustaz. Kita takut tapi Pak Ustaz. Takut ada buaya lagi. Yaudah yuk, kita pulang lah. Ya bang. Serem banget deh. Sial. Kita gagal kasih tumbal. Kalian benar-benar tidak becus kasih tumbal. Maafin kami, Mbah. Ini semua di luar rencana kami. Aku nggak peduli. Pokoknya kalian harus secepatnya cari tumbal lagi. Kalau tidak, diri kalian yang akan saya makan. Iya mbah, kami akan cari tumbal lagi mbah. Maaf mbah, maaf. Ya udah, untuk sementara kita jangan pernah lakuin aktivitas deket danau, bahaya. Tapi kan Pak Ustadz, kita gak punya air, keran juga mati, sumur juga kotor. Gimana Pak Ustadz? Ya gimana ya, kita gotong royong deh. Kita panggil Pam masukin ke desa ini. Boleh itu Pak Ustadz. Nah, sekarang pada pulang aja. Ntar kita remukin lagi masalah itu ya. Yaudah, Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Untuk sementara, Mbah tinggal di sini aja. Iya Mbak, di sini. Nanti saya kasih tahu di mana rumah-rumah yang ada anak gadisnya. Mbak bisa langsung ke sana ambil tumbalnya daripada kapok. Kamu masih ada di sini? Udah, jangan ngomong dulu, kamu duduk ya. Sini. Udah, kamu gak usah ngomong apa-apa. Aku sekarang udah siapin sarapan buat istri aku yang paling cantik dan paling aku cintai. Nah, kamu jangan cemberut kayak gitu. Tuh, iya. Nih, namanya bulan madu, seneng-seneng. Iya. Nangis mulu. Hati-hati. Udah ya, tujuan ya. Ya. Mesra ya. Ya. Jangan nangis-nangisan lagi ya. Ayo. Silakan. Kenapa sih mukanya gitu? Gak enak ya? Apapun yang suami aku buat pasti berasa enak. Sekarang
Kamu ya yang aku suapin. Mulai. Ternyata kasinan. Apaan sih ah? Nyakar lagi. Kurang banget. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ibu! Ibu, Mama ada buaya, Bu! Ibu, ada buaya! Ibu! Buaya! Keluar kamu! Tinggalkan anakku! Lepaskan anakku! Anakku! Aduh, ada apa sih Bu teriak-teriak? Di rumah saya ada buaya, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Buaya? Buaya? Tolong, Pak. Ya udah pasti, yuk kita ke rumah ibu ini yuk, tolongin. Yaudah, kamu anterin ibu dulu ya. Ini mau ngasih ke tahu warga. Kalau banyak orangnya kan Bu Yuni takut. Ya kan, Cul? Bener, lecet, cerdas lu. Yaudah, ya yuk. Yaudah, ayo pulang suruh. Tolong, ada buaya! Buayanya buat Mari, awas, hati-hati. Itu buaya buat bener. Aduh, galak tuh. Hati-hati tuh, hati-hati. Pegang itu, bantu itu. Pegang itu. Aku harus turun tangan. Jangan sampai Fahri celaka. Itu pasti ularnya Nadine. Beh, bawa anak itu ke rumah sakit, Beh. Cepet, Beh. Buru-buru bawa ke rumah sakit. Buru, hati-hati. Bawa, Pak. Buruan. Nadine. Ay, takut bang, itu si Nadine bang. Aduh, takut si Nadine nanti kenapa-napa bang. Bang, gimana bang? Aduh, kasihan tuh si Nadine tuh, aduh. Udah. Lu jangan gitu jadi panik jadinya. Lu juga berdua ya. Yakin. Kan? Buru-buru, Sir. Buru. Kita gagal lagi memberikan tumbal. Ayo kita pergi sebelum mereka melihat kita. Ayo Bang. Ayo. Aku tahu, kamu bukan buaya biasa, tapi buaya jadi-jadian. Aku peringatkan ke kamu, pergi dari kampung ini. Karena aku tidak akan tinggal diam. Aku melindungi kampungku. Nadine, ayo kita pulang. Aku peringatkan ke kamu, peringatan ini bukan main-main. Apabila aku melihatmu lagi di kampung ini, aku akan habisi ke kamu. Kurang ajar. Rupanya dia adalah siluman Ratu Ular. Kali ini aku tidak mendapat tumbal. Tapi nanti aku akan mengincarmu, Ratu Ular. Kamu belum tahu berhadapan dengan siapa.
rasakan akibatnya. Malam ini kalian akan mati. Ampun, Mbak. Kami janji, Mbak. Kami janji pasti bisa memberikan tumbal lagi, Mbak. Lea, kamu ada apa? Bu, Pak Darmo sama Bu Tuning kayak lagi ngomong sama seseorang deh. Kan gak ada siapa-siapa, Bu. Lea jadi pengen tahu. Udah, nggak usah. Nggak bagus suka ngintip-ngintip orang. Tapi, Bu... Lagian, nanti kalau Pak Darmo tahu sama Bu Tuning bisa marah. Hidup kita ini udah susah. Jangan sampai tambah susah. Tapi, Bu, ya udah kita pulang. Kalau masih gagal lagi, kalian akan kami santap. Terima kasih, Mbak. Kali ini kami pasti nggak akan gagal lagi. Nah, kalau nanti buayanya nyaplok warga maning priben Pak Ustadz. Iya Pak Ustadz, tuh buaya nekat banget masuk ke rumah warga. Kayaknya tuh buaya lagi lapar Pak Ustadz. Ini malam, kita kudu banyakin zikir, baikin ngaji. Kita minta perlindungan sama Allah. Kagak ada kekuatan yang lebih kuat kena Allah. Iya Pak Ustadz. Sekarang udah malam, mendingan kita pulang. Kita minta perlindungan sama Allah. Allah bersama kita. Ya. Iya Ustadz. Tuh kan, warga dulu pulang, baru lu pasti jaga di mari. Iya nih. Assalamualaikum. Iya. Berarti nyaman takut. Ini lu ngamal gua. Iya. Ngumpulin duit warga, gua bakal gaji lu. Ini gua sendalnya mana? Emang Lu kan tadi sendalnya taruh di mana tadi? Astagfirullah. Jangan-jangan dijablok sama buaya. Udah tuh buruan tuh cabut tuh. Ayo cat. Waduh, udah kelewatan gua nggak gaji lu. Kemana? Ayo cabut nak. Kurang ajar. Aku sudah tidak dapat mangsa lagi. Ini pasti gara-gara ratu ular itu yang menghalangi aku. Awas, aku akan buat perhitungan dengannya. Daripada jauh-jauh cari mangsa, anak itu aja jadi tumbal mbah buaya. Pintar lu Bang. Kenapa kalian tidak bilang dari dulu? Jadi selama ini tuh kalian yang sudah memelihara buaya jadi-jadian itu? Ya, terus kenapa? Mau ngadu sama warga? Sebentar lagi anak lu bakal jadi tunggal dan lu bonus. Lea, kamu lari nak! Cepat lari dari sini! Apaan sih, Bu? Lari dari sini, nak! Lari, nak! Sial. Ayo kejar, kejar. Sayang, aku berangkat kerja dulu ya. Sebenarnya aku itu masih kangen sama kamu dan pengen bulan madu sama kamu. Tapi aku harus pergi kerja. Iya, aku juga begitu. Tetapi bagaimanapun kamu tetap harus semangat. Karena di luar sana banyak orang yang bergantung hidupnya ke kamu. Aku berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, izinkanlah aku bersatu dengan suamiku. Aku beruntung punya suami seperti Fahri yang mau menerima aku apa adanya. Kasihan dia, karena sampai sekarang aku belum bisa melayani suamiku sebagai layaknya seorang istri yang baik. Karena keadaanku sebagai ratu ular. Nadine, Pok Anissa, ada apa, Pok? ternyata Pak Darman sama Bu Tuning itu selama ini udah memelihara buaya jadi-jadian itu. Nyaris saja Lea putri saya menjadi mangsanya. Astagfirullahaladzim. Ya udah kalau gitu Mpok Anissa masuk aja ke rumah ya. Biar coba Nadine yang urus masalah ini. Makasih ya Nadine, makasih ya Pak. Cahyo, jadi kamu. Pantes lu nolongin Anissa sama Lea. Ternyata awal lu gentayangan.
Kalian harus bertobat. Memelihara buaya jadi-jadian itu perbuatan musyrik. Kamu kurang ajar, telah menghalangi aku. Kamu harus mati. Ya! Kamu siluman buaya, sudah aku peringatkan, jangan membuat ulah di kampung ini. Kakek ini kuat sekali, nggak bisa dianggap enteng. Kamu bukan tandingan kurat ular. Si Pari sama si Nadine udah wean, seneng. Iya, namanya orang tua kalau ngeliat anaknya akur begitu mah demen. Bang, itu si Nadine ya? Allah, Nadine! anak gua itu. Ya Allah, Nadine. Nadine. Ya Allah, Nadine. Bangunin, Din. Tolong! Oh, Nadine, lu tuh kenapa sih? Sebenarnya apa yang terjadi sama lu? Kok bisa kayak gini? Bangun, Nadine. 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 Ya, Be. Ini sebenarnya ada apa sama Nadine? Hah? Dong, Babe amanya juga kurang jelas masalahnya. Babe nyampe dia udah pingsan di mari. Nadine. Nadine, bangun, Nadine. Nadine. Ini aku paham, Nadine. Nadine, bangun, Nadine. Ya, Be. Kita bawa Nadine ke rumah sakit ya. Bukannya Babe amanya kagak mau, Tong. Babe apalagi mau banget, cuma kan masalahnya lu kan tahu dia keturunan Ratu Ular. Jadi kalau dia sakit bagaimana itu berarti ada sesuatu yang luar biasa. Kagak mempan gua ke rumah sakit, gue yakin. Tahu obatnya apa kalau begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng. Barusan saya dengar kalau Nadine lagi sakit. Makanya kami berdua langsung datang ke sini, Pok. Iya, makasih ya. Udah datang mari. Tadi Nadine ke rumah Pak Darmo untuk menolong kami, Pok. Nyak, Beh, Pak Darmo itu pelihara buaya jadi-jadian. Kak Nadine tadi datang ke rumah itu karena dia cuma pengen bantuin Pak Darmo untuk nyadarin Pak Darmo. Makanya Kak Nadine jadi kayak gini deh. Pasti gara-gara buaya jadi-jadian itu deh. Pantesan aja ya. Si Darmo tuh kaya raya. Berarti dia kaya gara-gara pesugihan buaya siluman ya. Masya Allah. Aku harus ketemu sama Pak Darmo. Biar membalaskan dendam. Mari. Udah mau keluar susulin si Pari ya. Anu lepas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah, Pok. Ayo juga pamit ya. Assalamualaikum. Iya. Oh, Nadine. Bangun apa Nadine? Nadine yang cakep. Lagi kalian gagal memberikan tumbal untukku. Sekarang saatnya kalian akan menjadi santapanku. Ya Allah, alhamdulillah, lu udah sadar Nadine. Nyak, Fari kemana?
Si Fahri lagi nyamperin si Darmo. Dia mau bales sama tuh buaya siluman yang udah nyakitin lu. Celaka. Fahri pasti di dalam bahayanya karena buaya itu bukan buaya sembarangan. Fahri gak akan bisa ngadepin buaya itu. Nadine, lu mau kemana? Nadine, udah, lu jangan maksain diri. Lu istirahat aja ya. Enggaknya, bukan apa. Karena gak ada lagi yang bisa nolong Fahri kecuali akunya. Nadine. Ya Allah, Nadine. Masya Allah, ini gimana jadi ini? Cuma batu merah delima ini yang bisa mengalahkannya. Astagfirullahaladzim. Mana tuh? Bapak tidak akan. Kok bisa gitu sih? Anak gua. Nadine. Pak Nadine. Nadine. Pak Nadine. Nadine. Ibu. Tenang sayang. Dia itu kan hantu baik. Dia menolong kita waktu di rumah Pak Darmo kan? Mas Cahyo, ternyata kamu Mas Cahyo suamiku. Kembalilah ke alammu, Mas. Aku dan Lea baik-baik saja. Aku udah ikhlas, Mas. Bu, itu jenazahnya Pak Cahyo ditemukan sama warga yang lain, Bu. Ayo kita bisa pulang, Bu. Kenapa kamu tinggalin aku, Mas? Bangun, Pak. Bu, Neng, kalian kudu sabar. Ini emang udah takdirnya Allah. Pak Cahyo ini orang baik. Insya Allah husnul khotimah. Sekarang kita harus nguburin secara layak. Ayo kita bawa ke rumah. Nadine, kamu bangun dong. Aku benar-benar gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mohon sama kamu tolong sadar dong. Ya. Bang, gimana kalau si Nadine benar-benar meninggal, Bang? Kita bakalan kehilangan anak kita atu-atunya dong, Bang. Ayo kagak mau, Bang. Lu kagak boleh ngomong kayak begitu ya. Pak Mali, keadaan lagi genting kayak gini. Kudunya lu bicara pakai ini, pakai hati. Doa buat anak kita biar dia langsung sembuh. Ya, yang ikhlas, yang tabah, yang sabar. Lu juga ya, Tong ya. Pokoknya aku janji, aku akan selalu ada di sisi kamu hingga maut memisahkan. Janji. Nadine! Lu tadi gimana sih? Gua udah pegangan si Fahri, lu lepas aja. Ikhlasin suami lu, Din. Kenapa kamu begitu cepat tinggalin aku?